Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam rangka ngaji Arema 2, yang mana hari ini akan saya bahas surat Al-Qamar ayat nomor 24 dan ayat nomor 49. Maka kepada saudara Afif, kami persilakan untuk membaca dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu abasarum minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'udin. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada saudara Afif yang mana telah membacakan dua ayat tersebut dalam surat Al-Qamar ayat nomor 24 dan 49. Maka akan saya jelaskan menurut kemampuan saya untuk menjelaskan dua ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu abasaron minna wahidan nattabi'uhu inna idzan lafi dhalalim wa su'urin. Ya. Fa di sini menunjukkan litartibi. Qalu ini fi'il madi dengan pelakunya mereka, wau dan alif. Abasyaron minna wahidan, hamzah di sini istifham. Basyaron ini sebagai isim, yaitu manusia namanya. Isim jinsi, ya. Nattabi'uhu, fi'il mudhari', nunnya ini sebagai fa'il, jadi Allah. Ini fi'il mudhari' marfu', hu ini maf'ul bih. Nah, kalimat ini mulai dari sini itu menunjukkan kalimat istighol. Apa itu istighol? Yaitu suatu isim yang menjadi mansub karena ada hamzah, dan isim ini disibukkan oleh dhamir yang terdapat pada fi'il mudhari' itu. Nah, ini hu-nya ini yang menjadikan sibuknya itu fi'il ini. Nah, inilah ayat-ayat, salah satu ayat yang pernah saya sebutkan bahwa ayat Al-Quran itu suatu kalam Allah. Ya, itu. Jadi bukan betul tulisannya ini bahasa Arab. Nah, ya, Rasulnya itu orang Arab, tapi kalimat ini bahasa Al-Quran seperti yang kami utarakan minggu yang lalu itu. Yaitulah bila kita ini mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran, inilah kelebihan daripada kalam Allah. Saya artikan, mereka itu berkata, apakah ya seseorang manusia daripada kami, amin tapi ini sebagai orang yang berkata itu, nattabi'uhu, kami mengikutinya. Nah, ini namanya kalimat ini istighol, sibuk. Jadi fi'il mudhari' ini disibukkan oleh dhamir hu-nya ini. Nah, inilah susunan kalimat
yang tidak ada di semua bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa apapun juga ya. Bahasa Arab pun juga tidak ada. Ya kalau diartikan jadi bahasa Arab, ini artinya nih, anak tabi'u basaron mina wahidan. Lah ini kalau susunan bahasa Arabnya, ya logat bahasa Arab itu. Apakah kami mengikuti manusia, seorang manusia dari kami? Nah, ini kan lain kan. Sama-sama istifhamnya sama, cuma istifham ini setelah istifham fi'il. Nah, kalau ini enggak, istifham ada isim. Nah, isimnya ini sebagai maf'ul bih. Nah, ini karena tabi'uhu-nya ini yang membuat sibuk daripada fi'il natabi'u itu. Nah, gitu. Jadi tidak ada suatu grammar bahasa yang entah itu bahasa Inggris ataupun tulisan-tulisan bahasa di kitab-kitab itu tidak akan bisa menyamai ini lah grammarnya bahasa Allah itu, Al-Quran. Jadi salah satunya di sini. Nah, ada ayat di surat Ar-Rahman, surat Az-Zariyat itu ada. Ini saya tulis di surat Ar-Rahman. Wassama'a rafa'aha wa wada'aha mizana. Ini yang sering siapa yang mendengarkan kiroat di masjid-masjid sebelum masuknya sholat, entah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu pasti dibunyikan, ya, dibacakan surat Ar-Rahman. Nah ini sampai lihat itu ayat nomor 7 dan ayat nomor 10. Baca wasama arafa'ah. Nah ini yang menunjukkan istigholnya itu di sini. Nah, sebetulnya itu kalau ditulis sesuai dengan bahasa Arabnya itu gini. Rofa'ah, rofa'ah, sama'ah. Nah, gini, rofa'at sama'ah. Allah telah mengangkat langit. Nah, gitu. Jadi haknya ini bila masuk ke sini ini namanya istighol. Gitu. Kalau ini wawado hanya ini kembali ke sama ini. Dan surat ayat nomor 10 wal ardo wado'aha lil anami. Nah, saya letakkan bumi itu untuk semua makhluk yang di atas bumi itu. Nah ini yang dinamakan istighol itu. Nah ini. Jadi aslinya itu wawadoa wadoal ardo lil anami. Ini kalau sampai mau belajar ilmu nahwu bisa mengetahui itu ayat-ayat Al-Quran itu bukan kalam manusia kok Rasulullah sendiri, bukan. Berarti ini Allah, kemarin kan saya jelaskan gitu. Jadi, bila ingin mengetahui kalam Allah ya baca Al-Quran. Nah itulah. Jadi ya, ayat Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ya, dengan bahasa ini, bahasa Arab itu, karena Rasulullah itu orang Arab. Nah ini kelebihan bahasa Al-Quran itu. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu harus hati-hati. Jangan ya apalah gitu. Ya, karena ini kalam Allah, bukan kalamnya manusia, antar manusia, bukan. Jadi Allah itu berbicara dengan bahasa Al-Quran itu. Kalau ingin mengetahui bahasanya Allah ya baca Al-Quran itu. Nah, gitu.
idzan lafi dolalin wasuurin. Idzan ini aslinya idzan alif zal nun, karena ini bertemu dengan isim ya, maka ditulis idzan. Nah gitu. Inna, kami sungguh, bila demikian benar-benar kami itu di dalam kesesatan dan kesiksaan. Ada mengatakan ini gila, ada surin itu di mana kelebihan apa ya, akal yang hilang itu ya, seperti orang gila itu. Nah, kalau suurin di mana azab yang panas, ya, suur itu kan neraka yang panas. Ya inilah. Jadi hati-hati kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu ya sebagai kalam Allah untuk mengetahui kalam Allah yang diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah melalui malaikat Jibril. Jadi kalau nanti di akhirat ya ini ayat Al-Quran ini yang dibicarakan, bukan dengan bahasa lain daripada tidak. Ya ini kalau ingin mengetahui, inilah kelebihan bahasa Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi. Walaupun itu ahli syair, ahli syair, orang Arab pun juga tidak bisa menandingi. Karena itu di suatu ayat, tidak saya sebutkan ayatnya, saya artikan saja supaya dibuat itu 10 ayat saja untuk membuat menandingi ayat. Tidak ada yang akan bisa. 2 ayat itu. Nah, saya lanjutkan ayat yang nomor 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Nah, ini juga sama, hati-hati ya. Kami sungguh, nah, kalau kulla ini menempati khobar daripada isimina, harusnya dibaca kullu. Ya, kan hukumnya ina itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, karena ada fi'il ya yang disambung oleh domir yang menunjukkan kula ini, inilah namanya istighol. Inna, kami sungguh. Nah, ini kembali ke fi'ilnya ini sebagai khobarnya. Kholakna kulla syai'in. Nah, ini inna kholakna kulla syai'in biqadarin. Ini kalau menurut bahasa Arabnya, tata bahasa Arab. Nah, kalau ini tata bahasanya, grammarnya bahasa Al-Quran, kan lain loh. Sama dengan ini. Inna kholakna kulla. Nah, ini kulla ini tetap sama kulla. Ya. Cuma ini kulla di sini sebagai maf'ul be daripada kholakna. Nah, semuanya ini sebagai khobar dari inna. Sebab apa saya sebutkan seperti saya terangkan ayat-ayat seperti ini? Karena apa? Kita ini belajar walakot yassarna al-Qur'ana li dzikri fahal min mudzakir. Ya, seperti ayat yang saya jelaskan minggu yang lalu itu surat Al-Qamar juga. Jadi sungguh, lakot sungguh, nah, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Itu jadi pasti mudah kita mau belajar ayat-ayat Al-Quran menurut grammarnya. Jadi bukan karena ini enggak, menurut grammar bahasanya. Maka hati-hati kalau membaca ayat Al-Quran.
Jangan sering-sering mewakafkan suatu ayat di akhir ayat itu. Banyak itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Ya, kemarin contohnya surat Al-Zariyat. Nah, lihat budun, ini sering baca gitu. Ayut imun, ya salah, hati-hati inilah. Ini grammarnya bahasa Al-Quran. Jadi kalau sampai membacanya keliru, ya terus ya apa? Imannya jelas, sudah iman beriman. Tapi cara membaca ayat Al-Quran keliru. Ya kan perlu ditanyakan itu keimanannya. Nah, gitu ya. Ini ya, kelebihan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini yang menunjukkan ayat Al-Quran itu kalam Allah. Jadi Allah itu memberi wahyu, mewahyukan suatu ayat kepada Rasulnya Muhammad Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan bahasa Al-Quran ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi, inna kulla syai'in. Ya. Kalau menurut bahasa Arabnya sendiri, inna kholakna. Harusnya gitu, kula tetap kula maksud doh. Nah, kula di sini sebagai maf'ul bih daripada kholakna. Nah, kholak semuanya ini dari sini. Nah, ini selain ini hunya ini hilang ya sebagai khobar daripada inna. Nah, isinya nahnu itu. Nah, gitu. Jadi tiap kami sungguh telah menciptakan tiap-tiap sesuatu ya, dengan kemampuannya, ketetapannya, dikodarin dengan kodoknya. Nah, itu. Ini ada pendapat yang ditulis di Fathul Qadir. Saya tulis, saya bacakan ya. Inna kulla syai'in minal asya'i khalaqahum wa subhana mula pisan bikotarin kotrohu wa kodoa bikodoin. Nah, saya putus di sini ya. Sungguh tiap sesuatu dari sesuatu itu Allah Subhanahu telah menciptakannya. Nah, ini kembali ke ini mula bisan ini pakai halun ya. Ditentukan dengan ketetapan kodok dan kodar dan kodok. Sabakofil ini sebelumnya telah diketahui dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Maktubun fil laufil mahfudi telah ditulis di laufil mahfud di sana. Qabla wuku'ihi sebelum hal sesuatu itu diciptakan. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu telah ditentukan dulu ini ya, kodok dan kodir, kodor, kodok dan kodar dan kodok, kodar, kodarun, kodar dan kodok. Ini sudah ditentukan sebelum sesuatu itu diciptakan. Jadi ditentukan dulu kodar dan kodoknya itu. Kapan dia itu wafat, kapan dia itu hidup, kapan itu sengsara, kapan itu bahagia, telah ditetapkan sebelum sesuatu hal itu diciptakan ini. Qabla wuku'ihi sebelum dia diciptakan. Ya gitu ya. Hati-hati itu. Inilah menunjukkan tawakal kita kepada Allah. Apapun ketetapan daripada Allah itu kita terima dengan ikhlas. Ya. Ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini. Akhraja Muslim an Ibni Umar qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatal hajza wal kaisa. Ya. Jadi Muslim itu, Imam Muslim menulis yang berasal dari Ibnu Umar. Ini salah satu anaknya Umar bin Khattab dia. Dia berkata, qala Rasulullah Rasulullah itu berkata, bersabda. Kalau orang-orang mengatakan Rasulullah bersabda, kalau desain sesuai dengan arti kola ya, Rasulullah telah berkata sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin. Tiap-tiap sesuatu sesuai dengan kadarnya, kodoknya, gitu. Ketetapannya gitu. Hatta hadza, sehingga kelemahan, hadza kelemahan, wal kaisa kepintaran. Jadi manusia apapun juga, ya tiap sesuatu apa yang diciptakan Allah itu telah ditetapkan, itu kelemahannya, ya, dan kepintarannya. Jadi kita harus ikhlas sudah apa yang ditentukan oleh Allah, asalkan kita ini harus berusaha. Kalau tidak berusaha, apa katanya kodok dan kodar dan kodok, wah ya nggak bisa, itu harus berusaha dulu. Ya. Soal nanti hasilnya itu gini, pasti akan ada manfaatnya. Seperti Allah itu menciptakan apapun juga, seperti bencana, ya umpamanya itu bencana. Ini pasti ada manfaatnya. Selain ada kerusakan, itu pasti setelah itu pasti ada manfaatnya. Itulah namanya kodar dan kodok. Nah, itu. Jadi kita terima saja, ikhlas apa yang kita terima dari Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.